Kita bicara tentang tawado. Lain tawado teh aya tara, ai tawadu tara tahu warna duit, aya ibu-ibu teh meni tawadu tahu warna duit. Aya deui lalaki tawado tara mawa duit. Kawana-wana teh tara mawa duit teh setara mawa duit. Itu selintingan nyelenehnya kalimat tawado ya. Nah, kita lihat siapa sih orang yang tawadu itu? Apakah orang tawadu itu selalu membungkukkan badan, ya, terus juga kata-kata yang sopan, halus, pelan? Apakah tawadu itu berpakaian yang sederhana, tidak ada kemewahan sama sekali? Kendaraannya juga, waduh, tahun 70-an, rumahnya juga sangat-sangat sederhana. Seperti itukah tawadu? Ya. Apakah setiap orang yang mencium tangan, ya, itu kepada orang lain dia itu disebut tawadu? Belum tentu. Ya. Apakah orang yang tidak suka dicium tangannya mengindikasikan bahwa dia itu orang tawadu? Belum tentu. Ya. Nah, ini Syekh Athaillah Sakandari menyatakan man asbata linafsihi tawaduan, barang siapa yang menetapkan dirinya itu tawadu. Artinya menetapkan diri tawadu itu apa? Dengan terlintas di dalam hatinya, aku ini orang tawadu. Ya, pahwal mutakabiru hakon. Nah, orang yang mengaku-ngaku dirinya tawadu sebenarnya dia orang sombong. Ya, kenapa? Karena tidaklah laisa tawaddu ay laisa isbatu nasan ilan sudiri patin. Sebab tidak mungkin, tidaklah seseorang menetapkan ketawaduan kecuali itu timbul dari menetapkan dirinya itu tinggi, cuma direndahkan. Ya teh saya teh pernah HP halus, tapi supaya dianggap HP jelek maka dibungkusnya dengan HP jelek. Padahal mah halus gitu ya. Cuma supaya nggak kelihatan bagus, ditutuplah pakai passing yang murahan supaya dianggap apa? Jelek. Eta malin jelema nu tawadu begitu mah orang sombong. Ya. Itu. Jadi orang tawadu bukan orang yang menetapkan dirinya tawadu. Kenapa? Karena orang yang menetapkan dirinya tawadu tidak mungkin dia merendahkan kalau tadinya merasa tinggi. Ini teh posisinya bagus, ku saya dihadapkan supaya kesebut tawadu, lain tawadu gitu mah eta sombong. Ya. Makanya pamata asbatta li nafsika rifatan, awas, tatkala engkau menetapkan dirimu punya kedudukan, fa antal mutakabbir, sebenarnya engkau punya orang sombong. Ya. Sebab walayan tapi ankal takabur, tidaklah akan hilang sifat takabur dari dirimu kecuali dengan adanya rendah hakikatan. Artinya gimana? Bi alla taro li nafsika martabatan wa qimatan. Orang yang tawadu itu memandang dirinya tidak punya martabat, tidak punya kedudukan sama sekali. Sehingga ketika memandang siapapun dia merasa aku lebih hina daripada orang tersebut. Aku lebih hina daripada orang tersebut. Bahkan melihat non muslim pun tidak merasa dirinya lebih mulia. Karena bisa jadi orang yang non muslim itu dapat hidayah taufik dari Allah, besok lusa dia menjadi orang yang lebih ibadahnya dari dia. Kita orang tahu begitu. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bertemu dengan anak kecil, ya, merasa tidak lebih mulia daripada anak kecil karena melihat anak kecil, ini anak walaupun masih kecil, ya, saya yakin dosanya lebih kecil daripada aku. Melihat orang yang tua, dia hormat kepada orang tua. Kenapa? Walaupun orang tua itu belum alim, dipastikan ibadahnya lebih banyak daripada aku karena usianya lebih tua. Dan bahkan ketika melihat orang yang banyak dosa pun dia tetap bersikap rendah hati. Kenapa? Karena si pendosa ini bisa jadi
jangankan besok, sore dia dapat hidayah taufik sehingga dia menjadi ahli ibadah, sementara aku bisa jadi detik ini bisa ibadah, detik kemudian dicabut hidayah taufiknya, akhirnya kita tidak jadi orang yang bisa ibadah. Ya, jadi memandang orang lain itu memandang apa? Kehendak Allah. Dikhawatirkan ternyata. Ya. Dan kita tidak layak merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Kenapa? Orang yang di sekitar kita hanya lihat ketika kita bertemu dengannya. Paling kalau kita bertemu dengannya, hitungannya 1, 2, 3 jam. Andai kata di pekerjaan bertemu 8 jam, berarti 16 jam dia tidak terlihat oleh kita. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Bisa jadi dia adalah orang yang menyembunyikan amal solehnya yang tidak kita ketahui. Ya, jadi orang yang ya itu wayan tapi anu takabur ila bidiah. Nah terus kan laisal mutawadi itu. Kemudian gini, orang yang tawadu itu bukanlah orang yang melakukan perbuatan orang-orang tawadu seperti duduk di bawah. Terus dia waro memandang, sebenarnya mah saya teh layak nama di depan, deket Pak Lurah, deket Pak Camat, mau di belakang aja Itu bukan orang tawadu, itu orang sombong itu. Karena dia merasa layaknya mas saya teh di sana, tapi mau di belakang aja Orang sombong itu. Ya. Lihat aja tuh, laisal mutawadi, bukanlah orang tawado yang mana dia melakukan perbuatan orang-orang tawado. Ya tadi orang tawado misalnya di sini sebutkan duduknya di luar, di lantai, biarkan orang lain di atas. Tapi dia punya apa? Layaknya mas saya teh duduk di sana. Tapi mau di belakang aja lah. Bukan tawado. Walakinat tawado, nah orang tawado justru ketika dia diposisikan di atas, aduh kenapa ditaruh di sini? Harusnya mas saya di bawah, dibalik dah. Ya, gitu. Ro'a nauduna masunia, saya nggak layak duduk di sini, kenapa dikesinikan? Bisa dipahami? Jadi orang yang orang sombong, ketika orang mengatakan dia melakukan perbuatan orang tahu duduk di bawah, sebenarnya saya teh nggak layak di sini, harusnya di sana. Tapi dasar orang-orang nggak tahu nih, saya ini orang baik, orang yaitu malah ditempatkan di sini, harusnya di sana saya teh. Nah itu orang sombong. Orang tawadu di antara kebalikannya, aduh kenapa saya di sini, harusnya masih teh di sana. Tapi sok ayo nu totoroso yang dihareup wae nya. Beda deui eta mah nu hayang totoroso dihareup mah. Ieu mah di asong-asong dipayun. Entos dia dipayun depan. Ketika dia diposisikan di depan, aduh saya harus sama di ditu nu dihareup gitu ya. Itu salah satu ciri orang tawadu, tapi bukan berarti itu saja orang yang tawadu. Nanti akan kita ambil ya ciri-cirinya. Jadi kesimpulannya annal mutawadi hakikotan, orang yang tawadu itu secara hakikinya tidak menetapkan dirinya tawadu. Tidak menetapkan dirinya tawadu. Kenapa? Karena dia tidak menyaksikan sedikit pun kedudukannya. Ya. Itu. Annal mutawadi hakikatun wa alladzi la yusbitu at-tawadu ali nafsi. Dia tidak menetapkan ketawaduan untuk dirinya karena dia menyaksikan akan betapa hinanya dirinya. Ketika sudah merasa hina, kenapa mesti ditetapkan? Biarkan saja dia dalam sifat aslinya rendah di bawah. Ya. Tuh waman kana mutasifan bin sifat, barang siapa yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ya. Gitu. Dengan cara apa? Dengan melakukan perbuatan orang-orang tawadu tadi. Terus memandang dirinya selayaknya saya di atas, tapi saya di bawah aja Itu orang sombong. Itu dari segi perbuatan. Nah selanjutnya musonib memberikan definisi wamin alamatit tahakkuk, tanda orang yang mantap di dalam ketawaduan. Ini tawadu nih.
Yang paling bawah. Satu apa? Allah yakdoba ida utibah. Orang tawadu itu yang pertama apa tadi? Tidak marah jika dicela. Ujian tawadu itu begitu. Tidak marah ketika dicela. Satu entah. Yang kedua apa? Wala yakrohu, tidak benci manakala dihinakan atau dituding pelaku dosa besar. Ya, satu apa tadi? Tidak marah ketika dihina. Ilamun enak ambek-ambekan, marah-marah, dicela. Nah, seperti yang kemarin viral kan, nah, di Subang. Bukan orang tawadu itu, orang sombong. Orang tawadu tidak akan marah sekalipun dicela. Siap goblok goreng. Nah, tenang we. Sugan terpancing emosinya tidak. Lihat Nabi orang tawadu banget. Ya, tawaduan. Karena Nabi tidak pernah bereaksi ketika beliau dicela, dikatakan penyihir, tukang syair lah, orang gila. Biasa we. Tidak bereaksi apapun. Ya, satu tak. Jadi orang tawadu itu tidak suka marah ketika dicela. Yang kedua apa? Tadi tidak benci ketika dicaci ataupun dituding pelaku dosa besar. Sampai dicemarkan nama baiknya. Sugan teh ngadu ke polisi, menggugat, Pak, nama baik Bapak sudah tercemar di mana? Ya, mudah-mudahan sebagai penghapus dosa. Lapor Pak ke polisi. Ya udah coba. Lapor aja sama Allah. Nah, yang ketiga apa? Wala yahrisu, tidak berambisi an ayyakuna lahu indahum qadrun, tidak punya ambisi untuk mencari kedudukan. Tidak. Tiga. Yang keempat, wala yaro li nafsi, kemudian tidak memandang dirinya punya kedudukan di hati orang. 4. 5. Tidak suka memerintah kalau dia masih mampu untuk melaksanakannya. Nah, jadi tawadu itu urusan hati. Saya ulang lagi, tawadu itu amalan hati, cuma bisa kelihatan dengan tandanya. Di luar gimana? Pertama tadi apa? Tidak suka marah. Kedua, tidak benci kalau dicaci. Ketiga apa? Tidak berambisi untuk mencari kedudukan, kehormatan. Yang keempat, tidak memandang dirinya punya tempat di hati orang. Yang kelima, tidak suka nyuruh. Jadi orang tawadu selalu mengerjakan sesuatu dengan sendirinya. Kalau dia mampu, dia pantang untuk nyuruh, kerjakan aja seorang. Nah, jadilah menurut suami tawadu di dapur teh masak, cuci piring. Itu yang tanya apa majikan tara ambek-ambekan. Ya. Enggak suka marah ke anak, ke istri, ke orang tua, kepada siapapun. Di rumah kalau ada pekerjaan, kadang-kadang nyuci, kadang-kadang nyetrika. Ya. Gitu. Makan mau besok nurutan sinetron lah Pak. Ini sangu oge dipangnyukeun piring didinya. Eta sangu jalan hesena saya nyiuk gitu tak plek yang nungguan pamajikan heula dipangnyukeun ku majikan. Cai ditawaran. Ya. Saya alhamdulillah punya guru gitu nya di rumah gitu seleweg sorangan. Karena makan dapur sorangan, nyiuk sangu sendiri. Cai sorangan, ngopi kadang-kadang sorangan. Tidak merasa tongaraja. Ya. Jadi tongaraja di rumah salah satu daripada rumah tangga itu bisa akan awet. Suami jangan suka merasa harus dilakukan seperti raja. Ya. Setrika baju mana belum digosok. Saya punya guru masya Allah. Tawadu teh ke istrinya. Kadang-kadang datang ke teh, Assalamualaikum, waalaikumsalam.
jadi jangan dipengker kenal kena gesruk nyuci eta akang Kang Ridwan Kang bios kopi bios hiji waktu kena goreng asin kiai nah harta sudah teh dikira di meja makan tuh jadi meja makan dia nago gue dikira hawu eta kiai gede eta ku gitu dengan segitu aja saya sebagai santri dia tidak bercerita harus tawadhu tuh begitu begini ya, lihat posisinya seperti itu tah itu tah prinsip tawadhu sok tolak ukurnya gitu tidak suka marah tidak suka mencaci maki tidak suka menyuruh tilu eta laksanakan tidak suka mencela tidak suka mencaci maki tidak suka marah tidak suka menyuruh bahkan ditahan. Berarti kesimpulannya orang yang suka marah-marah adalah orang sombong. Orang yang suka mencaci maki, mencela, nyinyir, ngebully itu orang sombong. Orang yang suka nyuruh ini nyuruh itu padahal dia mampu melakukan itu tanda orang sombong. Ya, gitu aja. Tolak ukur apa? Wamin alamati tahakuk tuh orang yang mantap dalam sifat ketawaduan itu ya berat emang nanya emang orang dikritik berani-beraninya ente sama saya ente mau menang syafaat di saya neraka ente itu orang tawadu malah gitu biasa yang datang teh datang teh disambut ya biasa dah segitu nanti kita Allahumma arhamna bil Qur'an